Baik, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Masih dibincang global kita untuk edisi hari ini 26 Juni 2020. Masih membahas mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Tadi sudah banyak yang dijelaskan kawan global. Kini waktunya untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Mbak Kansa, ini siapa yang berhak nih mendapatkan ini Mbak Kansa? Nah, ini yang berhak adalah wajib pajak dengan clue tertentu. Jadi semula ada 102 clue, ini menjadi 846 clue. Kemudian untuk WP perusahaan kita dan WP perusahaan berikat. Daftar clue ini dapat dilihat pada lampiran PMK 44 Mbak Kika. Wah, ini gimana prosedurnya ini Bu Devi? Ya Mbak, untuk prosedurnya wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif melalui laman pajak.go.id. Kemudian WP yang tidak memenuhi kriteria akan diberikan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan insentif. Jangka waktunya nih Pak Zudi? Jadi jangka waktunya itu sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan Mbak ya, sampai dengan masa pajak September 2020. Oh, ya, oke, sejak masa pajak pemberitahuan sampai masa pajak September 2020. Oke, ini pertanggungjawabannya seperti apa nih Mbak Kansa? Nah, untuk laporan realisasinya ini setiap 3 bulan, yaitu triwulanan melalui juga saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Nah, untuk laporannya sendiri disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020. Itu untuk masa pajak April sampai Juni 2020. Dan paling lambat tanggal 20 Oktober 2020 itu untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Nah, itu untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Nah, kalau untuk pengembalian pendahuluan PPN ini siapa yang berhak nih Bu Devi? Untuk pengembalian pendahuluan PPN atau biasa kita sebut restitusi PPN, yang berhak adalah PKP risiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Wajib pajak dengan clue tertentu yang semula hanya 102 menjadi 431 clue. Kemudian WP perusahaan kita atau WP kawasan berikat. Dengan daftar clue yang mendapat fasilitas ini dapat dilihat di lampiran PMK. Baik, ini prosedurnya seperti apa Pak Zudi? Jadi pengusaha kena pajak atau PKP menyampaikan SPT masa PPN dengan mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak maksudnya bagi PKP berisiko rendah pada SPT paling lama tanggal 31 Oktober 2020. SPT masa PPN termasuk pembetulan SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak sejak berlakunya PMK ini sampai dengan masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020. Ini jangka waktunya kapan nih Mbak Kansa? Nah, ini adalah masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Pak Zudi, ini pertanggungjawabannya gimana nih Pak Zudi? Ini aja Mbak, mengikuti prosedur pengembalian pendahuluan existing. Nah, ini kan sudah dijelaskan semua ya, kelima insentif pajaknya nih. Semuanya, jangka waktunya, prosedurnya seperti apa, siapa yang berhak, sudah nih. Apa sih sebenarnya Bu Devi harapan DJP dengan memberikan insentif pajak ini? Ya, harapan DJP tentunya akan sama juga dengan harapan pemerintah, bahwa kita berharap stimulus ekonomi dapat dirasakan secara menyeluruh dalam lapisan masyarakat Indonesia. Nah, dengan bantuan teman-teman pihak media untuk terus berbagi informasi, diharapkan seluruh masyarakat yang menurut ketentuan perundang-undangan layak dan perlu mendapatkan insentif tidak kesulitan memahami lagi tata kerja dan teknis permohonan insentif tersebut. Nah Pak Zudi, setelah pandemi kan kita banyak sekali istilah-istilah ya,
dari PSBB, PSBL dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah memasuki tatanan normal baru nih atau era new normal. New normal. Iya, beberapa waktu lalu juga layanan tatap muka kantor pajak ditiadakan ya, dibatasi gitu ya. Gimana nih dengan saat ini Pak Zudi, ini apakah layanan tatap muka sudah dibuka kembali atau seperti apa Pak Zudi? Gitu Mbak Kika ya, jadi layanan tuh sebetulnya nggak dibatasi, cuman dihimbau untuk melalui daring karena waktu itu kan istilahnya ada physical distancing barang dan social distancing itu. Jadi layanan perpajakan tetap tatap muka di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak telah dibuka Mbak, mulai tanggal 15 Juni 2020. Setelah sebelumnya dihentikan untuk mengurangi risiko, maksudnya dikurangi tetap mukanya loh Mbak ya. Kalau pelayanan tetap Mbak untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, tetapi dikecualikan untuk beberapa jenis layanan aja Mbak. Layanan tatap muka dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk memastikan jarak aman, sehingga jumlah wajib pajak yang dilayani akan dibatasi menyesuaikan kapasitas ruangannya. Jadi menyesuaikan keluasan ruangan tersebut Mbak. Dan jumlah petugas pelayanan, petugas KPP juga akan melayani masyarakat atau wajib pajak harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker, face shield ini yang tutup muka itu Pak, kayak helm itu loh Pak. Dan atau sarung tangan, menjaga jarak aman dan menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan. Jadi semuanya itu menjaga lah, baik dari wajib pajak maupun petugas KPP. Berarti wajib pajak juga wajib menggunakan masker ya? Iya, cuci tangan, pokoknya sesuai dengan protokol COVID-19 lah gitu Mbak. Protokol kesehatan. Nah, Mbak Kansa, pelayanan apa aja sih Mbak Kansa yang dikecualikan dari layanan tatap muka nih Mbak Kansa? Nah, ini jadi ada beberapa layanan yang dikecualikan ya dari layanan tatap muka. Yang pertama adalah pendaftaran NPWP. Jadi untuk sementara pendaftaran NPWP ini dialihkan secara online, jadi lewat e-rek. Kemudian ada pelaporan SPT yang sudah wajib e-filing. Jadi diharapkan beralih semua ke online di www.pajak.go.id. Kemudian ada permintaan SKF, yaitu surat keterangan fiskal, dan permintaan validasi SSP PPHTB yang dilakukan secara online pada situs web DJP, yaitu www.pajak.go.id. Jadi 4 layanan ini seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, permintaan SKF dan validasi SSP ini dialihkan lewat web www.pajak.go.id. Kemudian ada layanan yang dikecualikan adalah aktivasi e-fin. Jadi ini dilakukan melalui email kantor KPP. Kemudian ada lupa e-fin. Nah, ini dilakukan melalui telepon atau email KPP, atau bisa nih live chat pada situs web DJP. Atau juga bisa lewat kring pajak. Di teleponnya 1500-200 atau Twitter @kring__pajak. Kemudian yang terakhir ada VAT refund. Jadi dilakukan melalui email KPP yang melayani VAT refund. Jadi beberapa layanan ini dikecualikan sementara dari tatap muka. Sementara ya, semoga pandemi memang cepat berlalu dan bisa normal kembali. Amin. Gitu ya. Nah, Pak Zudi, apa ada prosedur pelayanan tatap muka dalam kenormalan baru nih Pak Zudi? Ada Mbak Kansa. Jadi pelayanan konsultasi ya atau tatap muka, wajib pajak yang membutuhkan konsultasi dapat meminta konsultasi secara online atau membuat perjanjian terlebih dahulu Mbak antara wajib pajak dengan petugas pajak melalui email, telepon atau pesan instan atau chat. Alamat KPP berikut alamat email, nomor telepon dan nomor telepon seluler untuk pesan instan. Jadi ada alamatnya Pak ya. Misalnya KPP Mabar ya. Lihat aja di ini Pak, di laman ini https://www.pajak.go.id/unit-kerja. Jadi di situ ada alamat ketahuan di seluruh Nusra sudah kelihatan alamatnya itu untuk konfirmasi terlebih dahulu Pak. Nyanyi dulu antara wajib pajak dengan petugas KPP. Terus pelayanan TPT diselenggarakan sesuai kapasitas TPT. Jadi sesuai dengan kapasitasnya. Pelayanan lainnya, untuk layanan yang belum tersedia secara online pada situs web DJP, maka wajib pajak dapat menyampaikan melalui pos Pak atau jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada solusinya lah, tidak harus online. Betul. Sama kegiatan edukasi atau penyuluhan dilakukan dengan mengutamakan secara online.
Seluruh layanan tatap muka diberikan dengan memperhatikan protokol kesehatan saat memasuki gedung DJP, baik Kanwil, KPP maupun KP2KP, mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Baik. Nah, protokol kesehatan saat memasuki gedung DJP yang wajib ditaati itu seperti apa nih Mbak Kansa? Jadi, masyarakat atau wajib pajak yang mengunjungi gedung DJP, baik itu Kanwil, KPP ataupun KP2KP, diharapkan dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan dari otoritas kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun atau hand sanitizer, terus menerapkan jaga jarak fisik atau physical distancing di area kantor. Kemudian nanti dilakukan pengukuran suhu tubuh. Nah, apabila diketahui suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, maka yang pertama diarahkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Atau wajib pajak atau tamu yang ingin bertemu dengan pegawai diarahkan untuk koordinasi lebih lanjut melalui telepon, email, atau sarana lain. Kemudian wajib pajak yang ingin menyampaikan permohonan atau pelaporan lainnya diarahkan melalui cara lain seperti melalui pos atau online. Nah, tadi kan sudah ada 2 penjawab nih. Siap. Mbak Kansa, ada Mbak Rita dan juga ada Mbak Sri. Itu gimana tuh, benar semua atau ada yang perlu diperbaiki nih Mbak Kansa? Silahkan. Untuk jawabannya mungkin bisa saya sempurnakan ya. Keduanya benar nih Mbak. Keduanya benar nih. Cuma disempurnakan lagi. Jadi insentif yang diberikan itu yang pertama ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian ada PPh UMKM ditanggung pemerintah. Kemudian ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Jadi dua-duanya impor nih. Terus kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Dan yang terakhir ada pengembalian pendahuluan PPN atau restitusi tadi. Restitusi PPN. Jadi jawabannya benar semua. Benar semua ya. Selamat untuk Mbak Rita dan Mbak Sri. Untuk hadiahnya bisa langsung diambil? Bisa langsung diambil di Radio Global FM Lombok. Selesai dialog Kawan Global Jalan Bangau nomor 15 Cakranegara setiap hari jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 16 WITA. Untuk Sabtu pukul 8 sampai dengan 13 WITA. Oke, sebelum kita pamit, Bu Devi mungkin ada yang ingin disampaikan ke kawan global kita, silahkan Bu Devi. Iya Mbak Tika dan pendengar global setia atau kita sebut kawan global ya Mbak Tika ya. Jadi secara statistik data wajib pajak yang sudah memanfaatkan fasilitas PMK 44 untuk Pulau Lombok sendiri sudah 2.000 sekian wajib pajak. Jadi Mbak Tika untuk 4 bulan ke depan wajib pajak yang memang belum memanfaatkan, kami himbau supaya dapat memanfaatkan insentif tersebut melalui laman pajak Go.id. Dan saat ini di beberapa KPP sudah memperlakukan sistem antrian online Mbak Tika. Terkait teknisnya dapat menghubungi KPP dengan mengakses pajak Go.id, unit kerja atau media sosialnya. Dan informasi lainnya di media sosial kami, Kanwil Pajak, di Instagram Pajak Nusra, Twitter Pajak Nusra, Facebook Kanwil DJP Nusa Tenggara. Nah, waktunya kami pamit kawan global. Pak Zudi terima kasih, Bu Devi terima kasih, Mbak Kansa terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kawan global. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.